Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah kita beres dengan 4 perceiving function, barulah kita masuk sekarang ke judging function. Dan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu introverted feeling. Seperti yang sudah disebutkan di penjelasan video sebelumnya, bahwa introverted feeling itu berkaitan dengan nilai pribadi. Dan di sini ada pertanyaan seperti begini ya. Pernahkah kita merasa ada orang yang sangat yakin dengan nilai dan prinsip hidupnya, sementara ada juga yang terasa lebih berubah-ubah mengikuti perasaan dan pengalaman yang datang. Perlu diketahui bahwa keduanya itu sama-sama menggunakan introverted feeling. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa introverted feeling itu bukan hanya soal perasaan yang dalam atau di sini nilai pribadi juga. Ternyata pada dasarnya ada dua cara introverted feeling ini bekerja. Yang pertama yaitu introverted feeling analitik, mereka lebih berprinsip dan terarah juga ya karena energi analitik atau energi maskulin ini. Sementara untuk introverted feeling holistik ya atau kita singkat saja FE holistik di sini, mereka lebih menerima dan mengalir karena dari energi feminin. Nah, jadi dengan memahami ini kita bisa melihat bahwa introverted feeling itu jauh lebih dalam dari sekedar pemahaman umumnya. Tetapi di sini yang akan kita bahas pertama, tidak ada salahnya kita mereview kembali apa itu introverted feeling secara umumnya. Yang pertama, introverted feeling itu berfokus pada nilai ya, makna personal dan keaslian diri juga. Mereka itu mempunyai nilai pribadi atau prinsip yang kuat sekali. Tetapi perlu diingat, ini juga memiliki subtipenya dan nanti kita akan bahas lebih jauhnya. Jadi artinya di sini bukan hanya soal merasakan emosi saja ya, tapi juga memahami apa yang benar dan bermakna bagi diri mereka sendiri. Karena perlu kita ketahui ketika kita berbicara tentang introverted feeling inilah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Misalnya orang yang menekan introverted feeling ini yaitu orang yang extroverted thinking, di mana mereka itu berusaha untuk berhasil terhadap apa yang ingin mereka capai, tetapi perlu diingat bahwa di akhir nanti apa makna bagi mereka, dan introverted feeling inilah yang memberikan makna hidup kepada mereka dari hasil yang sudah mereka capai. Selanjutnya di sini juga introverted feeling bekerja sebagai kompas di dalam diri kita. Jadi bayangkan saja introverted feeling ini sebagai arah akan kemana hidup kita. Introverted feeling ini benar-benar akan memberikan makna dari apa yang kita tuju, ya, apa yang kita lakukan, terlepas dari tipe apapun kita, terutama untuk tipe yang memiliki extroverted feeling di dalam egonya. Karena yang mereka tidak sadari yaitu introverted feeling ini. Intinya bukan berarti kita mengabaikannya, tetapi kita harus mengintegrasikan apa yang tidak kita sadari. Kita ulangi lagi di sini, introverted feeling itu bekerja sebagai kompas di dalam diri kita, ya, yang meliputi apa yang kita yakini, ya, apa yang kita rasakan juga. Kemudian yang terakhir, siapa diri kita sebenarnya. Inilah yang memberi identitas asli pada diri kita. Saya juga memiliki beberapa teman yang memang sangat dominan dengan FI ini. Ketika melihat mereka itu, mereka benar-benar autentik. Mereka tidak risih dengan diri mereka sendiri, seperti begitu ya. Mereka tidak merasa kehilangan siapa diri mereka. Dan itulah uniknya yang dominan atau setidaknya auxiliary introverted feeling. Yang terakhir, kompas ini bisa sangat kuat, bahkan tetap bertahan di berbagai situasi. Namun perlu kita ketahui bahwa penjelasan tersebut masih umum. Sekarang kita mulai ke pembahasan yang lebih spesifiknya. Di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari introverted feeling analitik, di mana kita bisa menamakan FI analitik ini si autentik. Mereka tidak tanggung-tanggung dengan identitas mereka sendiri. Yang pertama, karena energi analitiknya ya, tipe introverted feeling ini cenderung memiliki nilai atau prinsip pribadi yang jelas dan terarah. Jika mereka sangat memaknai teknologi misalnya ya, mereka tidak akan tanggung-tanggung dengan prinsipnya tersebut. Itulah pentingnya introverted feeling ini untuk memperkuat apa yang kita lakukan. Kemudian mereka juga cenderung berusaha hidup konsisten dengan prinsipnya. Jadi bukan hanya dari apa yang mereka lakukan, tetapi di sini juga prinsipnya yang kuat jika kita mampu mengintegrasikan introverted feeling ini. Terutama misalnya untuk tipe ENTJ atau ESTJ, di mana mereka menekan introverted feeling ini. Kemudian yang terakhir, mereka cenderung menyatukan pikiran, ya, perasaan, dan tindakan. Jadi ketiga hal ini memang menjadi pertimbangan besar bagi orang yang dominan atau setidaknya auxiliary introverted feeling ini. Nah, untuk cara berpikirnya kurang lebih seperti begini ya. Aku harus hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini. Kemudian di sini juga semua harus selaras dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan di sini merupakan nilai pribadi yang mereka miliki. Misalnya mereka memiliki nilai pribadi atau prinsip A, jika mereka ditawarkan dengan B, mereka di sini akan lebih sulit untuk mengubah prinsipnya jika ada misalnya prinsip B. Intinya perannya itu mereka seperti pencari kebenaran pribadi. Kemudian di sini juga pemegang prinsip pribadi juga. Dan poin selanjutnya di sini pengarah hidup yang bermakna. Kita ambil saja misalnya pada orang yang memang sangat religius. Di sini mereka tidak tanggung-tanggung mengikuti apa yang sudah mereka percayai karena itu sudah sesuai dengan prinsip mereka sendiri. Namun perlu hati-hati juga bahwa jika terlalu berlebihan mengabaikan extroverted
thinkingnya, maka di sini mereka juga akan terlalu dogmatis, di mana kita itu lebih berpikir black and white di dunia yang memang sangat kompleks ini. Kita perlu memiliki prinsip, tapi di sini juga kita harus fact check atau kita harus mengecek kembali fakta-fakta yang ada dan menyesuaikan nilai pribadi kita dengan fakta-fakta yang ada. Sekarang kita lanjutkan lagi ke FI holistik, di mana kita bisa menamakannya sebagai si romantis. Untuk orang yang tipe FI ini, mereka lebih cenderung terbuka terhadap berbagai perasaan. Mereka di sini masih memiliki nilai pribadi yang kuat, tetapi di sini juga mereka masih sadar terhadap kemungkinan-kemungkinan nilai pribadi yang ada di sekitar juga. Jadi mereka juga di sini masih bisa menerima perasaan-perasaan yang lainnya. Kalau di sini kita berbicara tentang perasaan, dan tentunya bukan hanya perasaan saja, ini tentunya datang dari nilai pribadi kita. Dan selanjutnya di sini juga mereka lebih fleksibel dalam melihat diri. Mereka di sini autentik juga ya, mereka memiliki identitas yang unik, tetapi di sini mereka tidak terlalu menekankan prinsip mereka ya, identitas mereka. Yang mana di sini mereka lebih terbuka ya dalam melihat diri mereka sendiri. Yang terakhir di sini mereka menerima banyak sisi dalam dirinya. Bayangkan saja seperti begini, kalau FI analitik itu mereka ketika mereka memegang prinsip tersebut, itulah yang akan mereka fokuskan ya. Sementara untuk FI holistik ini yang mereka fokuskan itu yakni jika misalnya mereka mendapatkan cobaan dan menyerang perasaan sedih misalnya ya, kemudian ada senang juga, terus ada marah ya dan hal yang lainnya, itu mereka kumpulkan karena mereka percaya bahwa di sanalah mereka bisa menemukan keautentikan dirinya. Untuk lebih jelasnya di sini cara berpikirnya itu kurang lebih aku akan menjalani dan merasakan semuanya. Dan selanjutnya dari situ aku akan menemukan siapa diriku. Jadi untuk FI analitik itu mereka datang dari prinsip kuatnya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa merasakan berbagai pengalaman. Sementara untuk FI holistik ini mereka akan mengumpulkan terlebih dahulu perasaan-perasaan yang mereka alami seperti begitu ya. Dan disinilah mereka percaya bisa membentuk keunikan dari diri mereka sendiri. Jadi intinya perannya itu seperti penjelajah diri ya, kemudian penerima pengalaman juga. Yang terakhir di sini yang paling jelas ruang bagi berbagai kemungkinan diri. Sekarang kita lihat saja keperbandingan ciri FI analitik dan FI holistik ini ya. Kita bisa lihat di tabel ini. Untuk FI analitik di sini mereka fokus pada satu arah atau jalan hidup. Mereka mulai dari apa yang mereka sangat maknai terlebih dahulu. Kemudian di sini juga mereka konsisten di berbagai situasi, tentunya berdasarkan dari prinsip yang sudah mereka pegang. Kemudian identitas mereka juga lebih jelas dan stabil. Dan yang terakhir di sini mereka cenderung tegas dan kadang berpikir benar-benar black and white kayak gitu ya, benar-benar hitam putih. Untuk FI holistik di sini mereka memiliki banyak kemungkinan arah ya, atau di sini lebih jelasnya itu perasaan-perasaan apapun mereka akan terima karena itulah yang akan membentuk identitas mereka seperti yang sudah tadi dijelaskan juga. Selanjutnya di sini juga mereka lebih adaptif tergantung dari situasi. Kalau di sini misalnya situasinya membuat mereka menjadi lebih sedih, ya mereka menerimanya. Jadi identitasnya itu lebih fleksibel. Yang terakhir di sini mereka itu lebih mengalir mengikuti pengalaman jadinya. Tidak terlalu hitam putih seperti FI analitik. Sekarang kita lanjutkan saja ke poin berikutnya, yaitu makna lebih dalam dari dua mode ini. Jadi intinya yang harus kita pahami, perbedaan ini bukan hanya soal benar atau salah ya. Kita harus memahami bahwa FI analitik itu membantu kita tetap konsisten dan tidak kehilangan identitas diri juga. Kemudian FI holistik membantu kita tetap terbuka dan berkembang. Jadi kedua subtipe ini ada dalam diri kita, tetapi ada yang paling dominannya. Solusinya ketika misalnya kita dominan FI analitik, jika kita misalnya dihadapkan dengan beberapa kondisi yang mengharuskan kita lebih ke FI holistik, maka disinilah kebijaksanaan kita diuji. Bukan berarti kita menghilangkan apa yang dominan di dalam diri kita, tetapi kita mencoba mengintegrasikannya. Dan itulah tujuan kita mempelajari tipe-tipe seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini, tanpa FI analitik kita bisa kehilangan pegangan prinsip dalam hidup ya. Dan tanpa FI holistik juga kita bisa jadi terlalu kaku terhadap apa yang kita pegang tersebut. Jika orang FI ini sangat analitik sekali, maka yang akan terjadi mereka itu sangat dogmatis. Mereka akan menolak apapun yang tidak sesuai dengan nilai pribadinya. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, FI bukan hanya satu mode ya, tetapi di sini kita semua bisa memiliki sisi yang ingin konsisten terhadap nilai pribadi kita. Ada juga sisi yang ingin mengeksplorasinya. Selanjutnya di sini juga keseimbangan terjadi ketika kita tahu kapan harus berpegang pada nilai pribadi dan kapan harus membuka diri terhadap perubahan. Itulah kuncinya. Jadi harapannya itu ya dengan memahami dua sisi ini, kita bisa melihat diri sendiri dan orang lain itu lebih baik lagi. Yang terakhir di sini perlu kita pahami kembali bahwa FI itu tentang proses memahami diri kita yang terus berkembang, dan tantangannya kita harus mengintegrasikan kedua tipe analitik dan holistik ini. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.